Metode pemilihan, kita tahu tidak ada perubahan. Metodenya purchasing, pengadaan langsung, tender cepat, penunjukan langsung, tender seleksi. Yang berubah pengadaan langsung aja konstruksi cuma 400 juta ya. Yang lain-lain kan tidak berubah gitu. Metodenya sama, hanya mungkin kriterianya yang berbeda. Oke, kita lanjut ya. Nah, Bapak sekalian, khusus katalog dulu nih. Banyak pertanyaan kami, Pak, dengan penghapusan toko daring gimana dong? Terus bagaimana dengan yang dikembangkan oleh Pemda, oleh kementerian, inisiatif gitu ya? Kita mendengar itu semua dan bisa jadi memang platformnya sudah siap, ekosistemnya sudah terbangun, maka Bapak Ibu mohon maaf ini nanti kita masukkan semua ke dalam katalog elektronik ya. Artinya nggak bisa berdiri sendiri loh. Harus koordinasi kerjasama dengan LKPP. Nanti teknisnya tentu dengan Pak Yuli, Pak Patria. Tapi poinnya adalah nggak ada lagi sistem untuk proses pengadaan secara elektronik di luar yang ada. Jadi silakan Bapak Ibu mau masuk ke mana? Ke kelompok yang lokal kah? Ke yang toko daring kah? Gitu ya. Silahkan, nggak ada masalah. Nah, nanti nyusun peraturan LKPP tentang toko daring, tentang katalognya. Jadi ini bagian dari semua ekosistem kita sama-sama bahwa nanti inisiatifnya ada dari Pemda, dari kementerian dan sebagainya. Kalau kementerian dari Sipla dan sebagainya, misalkan Kemendikbud dari Sipla, mungkin kalau di Jawa Barat ada Balai Desa ya Pak. Pak Rudi namanya Balai Desa atau Balai Desa? Balai Desa, Pak. Ah Balai iya, Desa WJDM. betul ada e-order. Tapi gagasannya gini, pertama begini Bapak sekalian, kalaupun Bapak Ibu di pemerintah daerah mengembangkan sistem dan nanti koordinasi dengan LKPP bagaimana mekanisme bentuk kerjasama kita, satu catatan penting yang kami juga ingin ingatkan. Pertama, kalau Bapak Ibu mengembangkan ini tidaklah eksklusif untuk memfasilitasi pelaku usaha tertentu. Jadi tidak bisa eksklusif Bapak sekalian. Kenapa? Karena ini kan ekosistemnya sudah terbangun dan banyak pelaku usaha yang sama kok tiba-tiba diblok hanya pelaku usaha tertentu. Ini yang kami atur di dalam peraturan tentang katalog ya. Jadi inisiatif kita tidak hambat, inisiatif yang sudah dilakukan silahkan nanti koordinasi teknisnya bagaimana integrasinya, bagaimana penggunaan akunnya sebagainya. Tapi satu sisi yang lain adalah kita berharap, sangat berharap kepada Bapak Ibu tidak mengeksklusifkan satu pelaku usaha. Buka kesempatan. Bahwa setelah dibuka kesempatan ternyata tidak ada yang minat, itu soal lain, soal lain. Tetapi sekali lagi pemberian kesempatan kepada pelaku usaha yang punya platform, punya marketplace yang mau Bapak Ibu kerjasamakan dengan menggunakan apakah dengan nama toko daring apapun yang lain sesuai dengan Perlem nanti revisi 9 mohon dikaitkan dengan soal pemberian kesempatan kepada pelaku usaha lain. Nah, Bapak sekalian, di Perpres sudah disebutkan katalog itu ada pembelian langsung, ada negosiasi, ada mini kompetisi. Jadi pertama, Bapak sekalian secara konsep bahwa pembelian ke toko daring dibatasi per paket, per pemesanan itu 50 juta rupiah. Nah, kemudian istilah pembelian langsung juga itu karena memang tidak perlu nego ya, itu untuk barang-barang yang sudah fix. Kalau di sektor kesehatan yang saya tahu obat itu fix. Peran PP sendiri tetap 200 juta. Kemudian yang berikutnya negosiasi harga. Ini memang negosiasi ini supaya kita bisa mendapatkan barang terbaik dengan harga yang paling kompetitif. Harga barangnya murah, ongkos kirimnya mahal. Harga barangnya mahal, ongkos kirimnya murah. Instalasinya gratis. Silakan Bapak Ibu dikomparasikan gitu ya. Nah, kalau negosiasi kepada, jadi ada platform toko daring yang punya negosiasi itu pun tetap 50 juta. Nanti ada peran pejabat pengadaan 200 juta, peran Pokja garis miring PPK di atas 200 juta. Nah, nanti di negosiasi pun ada hasil konsolidasi, praktek mapan, dan swak lola itu termasuk bagian yang dinegosiasikan. Kecuali kalau memang
ada BLU atau PNBP yang sudah fixed price. Jadi kalau kita mau lakukan sertifikasi apa di kementerian apa, harganya sekian. Nah, itu udah. Itu bisa saja mungkin tidak bentuk negosiasi yang seperti kita lakukan. Mini kompetisi ini diarahkan terutama produk-produk yang sifatnya customize. Konstruksi, bagus sekalian. IO misalkan, IO nggak ada yang sama persis event satu dengan event yang lain gitu ya. Peran PP tetap 200 juta, nanti untuk mini kompetisi akan jadi perannya Pokja pemilihan untuk yang mini kompetisi. Jadi ini gambaran buat Bapak Ibu untuk yang kaitan dengan peran dan apa yang kemudian menjadi model pengadaannya. Nah, yang berikutnya adalah soal pengadaan langsung. Bapak Ibu sekalian, 400 juta sudah tahu Perpres 46 minimal cukup. Tapi sekali lagi tadi terkait dengan kinerja baik, kinerja cukup, itu memang untuk yang sudah pernah dapat kontrak. Tapi kalau perusahaan baru kurang dari 3 tahun, belum dapat pengalaman pekerjaan di sisi pemerintah terutama, maka itu tidak disyaratkan. Tidak disyaratkan. Karena apa? Sama seperti Bapak Ibu mau belanja ke Shopee, Tokopedia, kalau belum pernah ada jualan dia, pasti tidak ada rating ya. Samalah kira-kira. Sisa kemampuan paket, yang menarik adalah bahwa memiliki domisili perusahaan di tingkat provinsi, kabupaten, kota dengan lokasi pekerjaan. Jadi ini Pak Rudi, kue-kue yang pengen kita secara kebijakan ya. Secara kebijakan kita bagi lebih rata di wilayah pemerintah daerah. Ya, kita harapkan begitu ya. Jadi kita bagi supaya itu balik lagi kalau kemudian kebijakan kita sebelumnya ya semua kan bisa masuk juga gitu. Nah ini batasannya bisa provinsi, kabupaten, kota. Jadi ini kita apa namanya supaya ada peran yang lebih aktif bagi pelaku usaha lokal dalam konteks pengadaan langsung, gitu ya. Oke. Mudah-mudahan masih waktunya masih cukup ya saya. Oke, tunjuk langsung. Tunjuk langsung kalau program prioritas ini maaf hanya untuk beberapa kementerian lembaga yang program prioritas ya bentuknya arahan presiden. Apakah ini prioritas ini betul arahan presiden, konfirmasi ke Setek, pasca kualifikasi, pelibatan APIP dan Probiti dalam Probiti dan RIPI pembayaran. Jadi dilepas, dilonggarkan hulunya, ekornya tetap dipegang dalam konteks pengendalian, terutama masalah harga atau nilainya, gitu ya. Kemudian bagaimana dengan yang repeat order? Ini menarik. Jadi saya mencoba membagi repeat order ini ada untuk barang, jasa lainnya. Pertama, speknya sama atau lebih tinggi. Jadi kalau Bapak Ibu beli laptop, ya, beli laptop nih, wah kinerjanya yang kemarin, yang terakhir nih kontrak kita, sangat baik. Boleh sama atau lebih tinggi. Jangan sampai kemudian kita harus mematok sama, karena teknologi berkembang. Anggaplah beda tahun gitu ya. Mempunyai HPS tidak melebihi nilai kontrak akhir. Jadi ada adendum, kontraknya berapa? 2 kali RO, maksimum 3 tahun. Jadi nggak bisa tahun keempat, kelima nggak bisa, 2 kali. Paket pertama tender. Jadi hasil tender baru RO1, baru RO2. Sangat baik. Kemudian minimum progresnya kalau mau RO2, boleh nggak RO2 dilakukan ketika RO1 berjalan? Boleh, tapi harus mencapai dulu 50%. Jadi Bapak sekalian, ini beberapa ketentuan terkait dengan repeat order. Kemudian bagaimana dengan konstruksi? Pekerjaan sejenis dengan klasifikasi sama, kualifikasi segmentasinya sama. Sama dengan tadi, 2 kali RO, 3 tahun, total APS kurang dari 100, maksimum 125%. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu punya paket sebelumnya 10M, maka bisa di repeat order untuk pekerjaan konstruksi maksimum 12,5 miliar. Kinerja yang pertama sangat baik, resiko keselamatan konstruksinya kurang lebih sama, entitasnya sama, termasuk yang entitas yang KSO.
Jadi karena repeat order ini basisnya kepada penghargaan kepada penyedia yang berkinerja sangat baik di paket pertama, maka kalau perusahaan itu tergabung dalam KSO, waktu tender dia menang KSO. Jadi anggota maka mau repeat order harus KSO yang sama. Kenapa? Karena dulu kita menilai sangat baik itu karena KSO-nya si A, si B dan si C. Mengubah KSO tidak bisa dilakukan proses repeat order. Kemudian untuk yang RO kedua minimum 50% RO yang pertama. Jadi biar kita tahu persis ininya. Kemudian yang berikutnya uraian pekerjaan konsultan, metodologi, komposisi tenaga ahli, ketua timnya tetap sama, jangka waktu penugasan maksimum 50%. Ini sudah ada di perlem sebelumnya ya. Paket pertama hasil seleksi, jadi tetap paket pertama tender maupun seleksi. Kinerjanya sangat baik, sama dengan yang tadi, 2 kali RO, 3 tahun, 50% khususnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, repeat order ini satu peluang atau kesempatan untuk mempercepat proses. Kita juga punya keyakinan karena dia memang hasil kinerjanya sangat bagus, yang bagi penyedia ini adalah reward, kesempatan mendapatkan paket tanpa harus susah payah dengan cara tender. Khusus yang RO. Nah, adapun yang lain-lain, Bapak sekalian, penunjukan langsung yang lain ini prosesnya biasa saja, pasca kualifikasi dan seterusnya, Bapak sekalian. Tapi ini hanya untuk RO, kriterianya diperdalam dengan cara ini.